Terima kasih Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Saudara, Pengadilan Negeri Pandeglang kembali menggelar sidang gugatan melawan hukum atau PMA perkara pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Mat Alun Anwar, Banten pada hari Kamis 20 Juni 2024. Pengadilan Negeri Pandeglang menggelar sidang yang ketiga gugatan melawan hukum atau PMH perkara pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Sosial atau FHS. Dalam persidangan tersebut, kuasa penggugat meminta kepada majelis hakim agar dapat menunjukkan legalitas universitas berkenaan dengan akte pendirian universitas dan juga surat keputusan tentang pengangkatan para tergugat, di antaranya Rektor, BPU, PBMA, dan lainnya. Bisa menyampaikan lagi ya, mohon maaf sebelumnya, kami sebagai penggugat dalam perihal ini menggugat badan hukum yang mulia. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa penggugat Dr. C. Misbahul Munir, Sarjana Hukum MH, dengan alasan bahwa pihaknya menggugat para tergugat sebagai badan hukum, sebagai lembaga pendidikan, sehingga sudah sewajibnya para tergugat dan turut tergugat baik secara langsung ataupun melalui kuasa hukumnya dapat memperlihatkan legalitas atau badan hukum tersebut di depan majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum para tergugat dari kantor hukum R. Rulina Cakrabuana and Partner menyatakan kepada majelis hakim bahwa untuk kelengkapan tentang surat-surat sudah terlewati pada sidang sebelumnya, dan kuasa tergugat tersebut juga tidak ingin menunjukkan legalitas yang diminta dengan alasan bahwa tergugat dan akan menyampaikan di sesi pembuktian. Dari pantauan sejumlah awak media, persidangan yang berlangsung pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat tersebut dilanjutkan ke mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dan ditunda mediasi berikutnya pada Rabu 26 Juni 2024 dengan agenda tergugat dan turut tergugat diwajibkan untuk mendatangkan prinsipal masing-masing serta memberikan kesempatan kepada mediator untuk memeriksa berkas perkara. Bang Kumis sempat meliput jalannya sidang yang ketiga perkara di Unban nih, dan tadi hanya beberapa waktu sebentar dan hakim pun mengetuk palu. Tapi yang menjadi catatan Bang Kumis bahwa Bang Munir ini tetap mempersoalkan atau mempertanyakan tentang badan hukum Unmas sendiri, dan dari pihak tergugat pun belum membuktikan. Itu bagaimana, Bung? Nanti, Bung? Yang jelas pihak kami sebagai penggugat merasa keberatan dikarenakan kami ini yang kami gugat adalah suatu lembaga berbadan hukum. Di sini yaitu sebuah universitas yang didirikan berdasarkan akte pendirian. Tentunya itu berkaitan dengan kuasa yang diberikan. Contohnya yaitu kepada seorang rektor. Jadi ya harus membuktikan bahwa yang memberikan tanda tangan di dalam kuasa tersebut adalah benar rektor dengan menunjukkan surat keputusan pengangkatan rektor, kan seperti itu. Tidak ada bedanya dengan sebuah perusahaan. Apabila kita menggugat suatu perusahaan dan kita yang gugat adalah direktur utama, komisaris, dan lain-lain, maka kuasa ataupun prinsipalnya itu harus bisa menunjukkan akte pendirian, ADART, serta SK bahwa dia seorang direktur ataupun komisaris. Begitu. Nah, terus dalam persidangan bahwa majelis pun sebenarnya kan tadi sudah mengatakan sudah meminta terhadap tergugat, tapi sampai sidang ketiga pihak tergugat nampaknya belum bisa menunjukkan bukti-bukti yang apa dimaksud Bang Agus sendiri. Terus kan tadi ada akhirnya mediasi. Itu maksud mediasi itu apa sih? Begini, Bang Kumis. Ini kan sidang ini ada beberapa tahapan, yang mana tahapan saat ini adalah kelengkapan pihak serta kelengkapan surat-surat. Setelah kelengkapan itu dilalui, otomatis akan menuju ke mediasi. Nah, mediasi itu agar mendapatkan titik terang perkara sehingga tidak perlu adanya sidang ke pokok perkara.
apabila memang ada titik temu di dalam mediasi tersebut. Nah, andai kata di dalam pertanyaan Bang Kumis tadi bahwa jikalau tidak bisa menunjukkan apa yang kami minta, tentunya nanti setelah mediasi itu akan ke sesi pokok perkara. Di situ kami tentunya apabila tidak bisa menunjukkan, kami keberatan. Dikarenakan majelis hakim juga tahu pastinya akan mengambil sikap juga. Kami yakin akan hal itu. Itu adalah permohonan kita ini hanya sebatas apakah kuasa yang diberikan ini bersifat pribadi atau berbadan hukum sesuai dengan gugatan. Apabila gugatan kita berbadan hukum, maka pihak tergugat itu harus menunjukkan SK, surat keputusan pengangkatan sebagai anu, serta akte pendiriannya. Apabila tidak, majelis hakim juga dapat menilai apakah kuasa yang diberikan itu cacat secara formil atau tidak. Apakah kuasa yang diberikan oleh para pihak itu bisa tetap melaksanakan persidangan atau tidak. Nah, nanti majelis hakim tentunya saya yakin akan mengambil langkah tentang itu. Oh, selamat siang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bang Kumis berbagi. Nah, kita kembali nih untuk sedikit bincang-bincang persoalan sidang yang memang sudah memasuki persidangan ketiga nih. Ya. Masih seputar polemik yang ada di Unma. Dan dalam persidangan tadi kami mengamati ada beberapa catatan media. Sebenarnya masih sama bahwa pihak tergugat tetap mempertanyakan tentang legalitas tentang Unma sendiri yang harus dibuktikan di persidangan. Dan bahkan kalau nggak salah dengar, majelis pun sudah meminta ke pihak tergugat, tapi nampaknya kan belum bisa dibuktikan hari ini. Itu bagaimana sih, Bung, sebenarnya? Baik, terima kasih. Selamat siang buat pemirsa Bang Kumis berbagi, terutama warga masyarakat Pandeglang dan Banten khususnya. Kami dalam hal ini bertindak untuk bersama rektor, ikut kejarnya dari tergugat 3, turut tergugat 2 sampai dengan turut tergugat 5. Persidangan hari ini yaitu persidangan ketiga yang mana kami sudah hadir. Pihak penggugat tetap mempersoalkan tentang legal standing ataupun dasar kami menjadi kuasa hukum para tergugat dan ataupun turut tergugat. Dalam ini Universitas Matlaul Anwar. Kami menyikapi bahwa kami pun menyampaikan terhadap majelis hakim agenda pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang kami sudah sajikan di hadapan majelis hakim, yang juga mana kuasa hukum penggugat memeriksa, melihat, mengoreksi. Dan pada saat persidangan tersebut terkait dengan kelengkapan legal standing kami, tidak ada satupun yang dipersoalkan di sidang pertama itu. Maka kami beranggapan berkenaan dengan pemeriksaan berkas kelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat 3 dan turut tergugat 2 sampai dengan 5, kami anggap sudah purna dan selesai. Adapun pada saat persidangan kedua barulah dimintakan oleh penggugat tentang SK, ADRT, dan juga akta pendirian Universitas Matlaul Anwar. Bagi kami menyikapi sederhana begini, Bang Kumis. Ini yang digugat ini adalah person jabatan yang ada di bawah naungan lembaga Yayasan Matlaul Anwar. Dalam hal ini katakan kami mewakili Universitas Matlaul Anwar, yaitu universitas swasta. Nah, karena dalam gugatan menyebutkan yang dimaksud oleh penggugat adalah jabatan-jabatan yang diemban oleh person tadi, maka bukan berarti yang digugatnya adalah lembaganya. Salah. Ini sangat keliru kami menyikapi. Kenapa demikian? Kecuali penggugat melakukan gugatan terhadap Universitas Matlaul Anwar, lembaganya. Baru di situ. Karena lagi-lagi pokok perkaranya adalah surat pemberhentian surat keputusan dekan FAS atas nama RR. Maka siapa yang melakukan perbuatan? Pak Rektor sebagai eksekutor. Nah, mungkin pertanyaan kembali
biar publik Pandeglang khususnya para mahasiswa juga yang memang saat ini kan lagi belajar hukum nih di Pandeglang agar mencetak calon-calon lawyer yang handal dan mengetahui titik persoalan. Tadi kan oke lah, akhirnya majelis mengetuk palu bahwa sidang untuk sementara dihentikan dan ada mediasi dan terjadilah karena dua belah pihak kan sudah hadir. Dari hasil mediasi sendiri itu bagaimana sih, Bung? Baik, terima kasih Bang Gumis. Tadi persidangan kita karena majelis hakim sudah masuk dalam agenda mediasi, kemudian persidangan kita berpindah dipimpin oleh hakim mediator yang sama-sama kami para pihak mengikuti apa yang ditunjuk oleh majelis hakim guna menentukan hakim mediator. Kemudian dalam mediasi tersebut, prinsipal kami sampai dengan saat ini belum bisa hadir, yang mana pertimbangan kami juga harus melihat apa isi daripada mediasi, karena mediasi itu hampir sama dengan upaya-upaya perdamaian dilakukan dalam rangka penyelesaian persoalan. Baik itu nanti mediasi dilakukan berhasil di dalam persidangan, dalam hal mungkin nanti putusannya akta pandadi, ataupun di luar persidangan dalam hal mungkin bisa saja penggugat yang mencabut gugatan. Lalu kemudian kami pun lagi-lagi menyampaikan di dalam mediasi tadi terhadap hakim mediator, karena lagi-lagi penggugat meminta berkas kelengkapan SK dan seterusnya. Bukannya tidak ada, kami sudah sampaikan. Ini agendanya sudah selesai. Ini sudah masuk tahapan mediasi. Jadi laksanakan saja mediasi. Adapun nanti berbicara tentang bagaimana cara kami membuktikan, kami akan sajikan nanti. Pada saat yang tepat, apa itu? Agenda pembuktian. Bukan berarti kami tidak memperlihatkan kami tidak ada. Dan itu ada. Tapi ada penggalan beberapa bagian yang memang tidak perlu kita perlihatkan. Bagi kami itu tidak perlulah. Hanya kami akan memperlihatkan memang legal standing berdasarkan tadi. Contoh misalkan Pak Dekan, Pak Rektor. Berarti Rektor ada SK. Itu akan kita perlihatkan pada saat pembuktian. Dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Nah, ya, saya potong lagi nih. Tujuannya mediasi, dalam arti katakan kalau bisa mungkin kan harus ada titik temu, Bang, ya. Agar sampai nggak jadi persidangan berikutnya. Ya. Kan arahnya ke sana. Betul. Nah, maksud saya hasil hari ini apakah ada titik temu atau memang nanti akan berlanjut kembali? Baik, karena mediasi baru dilakukan pertama kali hari ini, sementara belum ada titik temu. Baru saja kita diberikan paparan-paparan untuk dimintakan resume oleh hakim mediator. Guna next di mediasi selanjutnya di minggu depan, kita akan berikan resume itu. Dan lagi-lagi mediasi memang seyogyanya para pihak prinsipal ya, kalau bisa itu hadir. Tetapi itu juga tidak serta-merta begitu saja. Ada solusi-solusi lain jika memang si prinsipal kita tidak bisa hadir dan tidak mau hadir. Yang ini punya alasan cukup dan patut sebagai bentuk adanya itikat baik. Karena lagi-lagi itikat baik memang harus dibuktikan oleh para pihak. Baik itu penggugat juga kita sebagai tergugat dan turut tergugat. Kali ini Bang Kumis ada sedikit bincang-bincang yang berbeda nih. Karena dua orang yang di depan Bang Kumis ini baru ketemu dan baru kami ajak bincang-bincang terkait persoalan di Unma. Dan mungkin kalau Bang Kumis udah mengenal, tapi publik Pandeglang pun perlu untuk mengenal bapak-bapak depan ini. Boleh diperkenalkan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Donas Surkon. Saya Ridho Sulaiman. Nah, pemirsa, setelah kita mengikuti sidang yang ketiga tadi, Pak, nah, kebetulan masih tetap, kalau plus ke belakang tetap masalah Unma. Tetapi yang jadi persoalan di sini, Bapak mewakili siapa, Pak? Baik, terima kasih Bang Kumis berbagi. Saya Dona Elfon, kuasa hukum dari Pengurus Besar Matlaul Anwar dan kuasa hukum Badan Penyelenggara Universitas Matlaul Anwar. Yang ini adalah rekan saya dari Sulaiman. Dan satu lagi ada Habib. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum. Ya, Pak, tadi kan kita lihat bersama-sama jalannya sidang ketiga nih terkait masalah polemik di Unma, dan masing-masing pihak nampaknya itu belum bisa membuktikan dokumen-dokumen yang memang dipinta oleh tergugat. Sebenarnya menurut pandangan Bung sebagai praktisi hukum jalannya sidang itu bagaimana sih? Oh, selamat siang Pak Ajat.
Pak Ajat, ini untuk pengetahuan tentang hukum juga nih, khususnya bagi para mahasiswa yang memang sedang mempelajari tentang hukum. Karena Bang Kumis beberapa kali, sudah ketiga kali nih mengikuti sidang persoalan Unmah. Dan di sidang yang ketiga tadi, pihak penggugat tetap meminta dokumentasi atau legalitas tentang Unmah sendiri terkait tentang akte pendirian dan beberapa dokumen yang lainnya. Tetapi nampaknya dalam persidangan ketiga ini tergugat tetap tidak bisa untuk memberikan atau membuktikan apa yang diminta tergugat. Nah, menurut Pak Ajat sebagai praktisi hukum ini bagaimana Pak Ajat?